Dulu saya melihat momentum pilkada ini momentum yang baik sebenarnya bagi semua pihak untuk bisa terlibat aktif dalam upaya penanganan COVID-19. Jadi kalau kita lihat kan tadi disampaikan penanganan kesehatan, dampak ekonomi, jaring pengaman sosial ini barang-barang nih, semuanya bergerak, gitu loh. Tidak hanya dari anggaran pemerintah, dari anggaran pasangan calon lain pun yang non petahana juga pasti banyak pembagian masuk, mungkin sudah dilihat di beberapa tempat. Dan kami mencermati selama ini tidak ada klaster pilkada, alhamdulillah. Malah tadi dampak positifnya ternyata angka COVID di daerah pelaksana pilkada justru menurun. Saya tentunya selaku Dirjen Keuangan Daerah, salah satu fungsi yang bisa dikatakan melekat kepada saya dan PR yang diberikan oleh Pak Menteri kepada saya yaitu menyangkut pendanaan pilkada. Kalau diperhatikan selama ini bahwa penganggaran pilkada bisa dikatakan prinsipnya semua sudah dianggarkan oleh 270 pemerintah daerah pelaksana pilkada. KPU sendiri direncanakan dari pilkada akan menerima 10,2 triliun. Bawaslu 3,4 triliun. Sedangkan dari pengamanan itu sekitar 1,5 triliun. Jika diakumulasi total kebutuhan pelaksanaan pilkada baik kepada KPU, Bawaslu maupun unsur PAM sekitar 15,2 triliun. Dan catatan kami sampai dengan hari kemarin sudah terekam angka yang bisa dikatakan cukup baik. Data dari KPU angka sekitar sudah 99,58%. Bawaslu sudah sekitar 99,78% dan unsur pengamanan sudah 84,30%. Jadi kalau diakumulasi dari angka 15,1 triliun itu sekitar 14,9 triliun sudah ditransfer, artinya sudah 98,13%. Sehingga ada sekitar 1,87% yang harus kita kejar atau senilai 283,7 miliar. Nah, kami dari Keuangan Daerah seminggu itu bisa 2 kali melakukan komunikasi dengan masing-masing pemerintah daerah yang belum melakukan pencairan terhadap tahapan pilkada. Jadi ini terus kita lakukan. Nah, memang isu besarnya jangan kita maknai semata-mata kepada politik anggaran pilkada, tidak. Jadi kalau kita lihat anggaran KPU sebesar 10,2 triliun, Bawaslu sekitar 3,4 triliun, itu kalau kita maknai dan kita dalami coba, isinya pasti honorarium salah satunya buat petugas. Artinya apa? Ada program padat karya di sana. Nanti juga untuk beli alat peraga, ada perputaran uang di sana. Pembelian alat kesehatan, pelindung diri, berarti ada upaya penanganan kesehatan di sana. Nah, itu kenapa pentingnya pilkada khususnya di pandemi COVID ini. Karena secara paralel ini pasti akan bisa dikatakan simbiosis mutualisme. Gitu loh.
pilkada berjalan dengan lancar, bebas dari COVID, didukung dengan penganggaran yang dari kacamatanya tidak hanya dari APBD atau PBN, tapi juga dari para kontestan, calon lainnya, gitu loh. Catatan kami ada 723 calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Bayangkan kalau mereka masing-masing menyumbang 10.000 masker, hand sanitizer. Pak Menteri sering katakan pembagian masker dengan bergambar pasangan calon nomor urut itu jauh lebih baik dibandingkan pemasangan baliho. Kenapa? Baliho sifatnya statis. Bisa jadi ada pajaknya di sana, ada biaya sewanya di sana. Tapi kalau pakai masker, dikasih ke satu orang, dia jalan-jalan kemana pakai masker, itu sudah sosialisasi berjalan, kampanye berjalan. Jadi itu sebenarnya manfaat. Nah, kami juga di Kemendagri kenapa sih kok mendorong unsur pengamanan juga melakukan transfernya, tadi diberikan transfernya karena mereka punya fungsi pengawasan, membantu Bawaslu sendiri. Kira-kira begitu. Jadi tugas kami ya memang sebatas kepada pendanaan pilkada yang bersumber dari APBD. Jadi kita bedakan antara refocusing dengan proses pilkada. Proses penganggaran pilkada yang tadi saya sebutkan 15,1 triliun itu sudah merupakan kesepakatan dari tahun 2019. Bukan hal yang baru, sekali lagi, bukan hal baru yang harus dialokasikan dan bagian dari upaya refocusing tidak. Ini sudah dialokasikan tahun 2019 dan disepakati. Nah, pada saat ternyata DPR dan pemerintah sepakat menunda dari September ke Desember, maka Pak Mendagri sudah membuat surat kepada seluruh kepala daerah agar anggaran pilkada yang dialokasikan dalam APBD itu tidak digunakan untuk keperluan lain. Jadi posisinya itu bukan bagian dari refocusing. Dia sudah aman karena sudah disepakati dan sudah dianggarkan di tahun 2020 ini. Hanya memang momentum pelaksanaannya bergeser dari September ke Desember. Nah, saya kembali lagi tadi menyangkut refocusing. Jadi begitu ada pandemi sekitar di bulan Maret, barulah pemerintah daerah melakukan pergeseran-pergeseran. Karena asumsi pendapatannya banyak berubah, DAU banyak dikoreksi, DAK dikoreksi, DBH pun dikoreksi, mau tidak mau postur belanjanya pun akhirnya menyesuaikan. Nah, dalam penyesuaian postur belanja, pemerintah daerah juga pada saat itu dengan SKB 2 Menteri antara Mendagri dan Menkyu diminta memenuhi beberapa proporsi penganggaran. Bagaimana di penganggaran belanja modal, barang dan jasa maupun belanja pegawai. Nah, itulah upaya refocusing. Dari situ ya akhirnya menghasilkan anggaran sekitar 76 triliun untuk penanganan COVID-19 di daerah. Baik dari aspek penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi maupun terhadap pembentukan jaring pengaman sosial itu sendiri. Jadi pemerintah daerah kami nilai sudah bisa dikatakan cukup baik dalam melakukan upaya refocusing tersebut. Beberapa waktu yang lalu sudah dicairkan penganggaran baik untuk KPU Bawaslu yang bersumber dari APBN total sekitar 4,2 triliun dan penganggaran tersebut murni khusus APD. Jadi sudah ada dukungan dari APBN terhadap pelaksanaan pilkada yang bersumber dari APBN dan sudah ditransfer ke KPU Bawaslu dan KPU Bawaslu pun sudah mentransfer ke satker-satker yang ada di daerah. Nah, artinya untuk mendukung, artinya untuk pilkada 2020 ini ada kolaborasi pendanaan antara APBD dan juga APBN. Dari pengajuan 4,7 berkurang menjadi 4,5 karena beberapa item APD itu mengalami penyesuaian, dalam hal ini penurunan. Jadi seperti rapid test yang awalnya 3,5 300 sekarang menjadi 150. Jadi
sudah ada pengurangan-pengurangan. Nah, akibat pengurangan tersebut, maka total alokasi yang dibutuhkan oleh Satker KPU Bawaslu yang ada di daerah itu otomatis berkurang sekitar 500 miliar. Hal itu lebih kepada harga yang fluktuatif pada saat itu. Pada awal-awal awal-awal pandemi ini kan beberapa item APD kan bisa dikatakan harganya tinggi. Namun perjalanan waktu karena ketersediaan supply dan demand sudah mulai seimbang, anggaran alokasi harganya sudah menyesuaikan, dalam hal ini berkurang. Sebenarnya daerah punya beberapa argumentasi alasan ya kenapa anggaran PAM belum sepenuhnya dibayarkan. Yang pertama juga salah satunya dari unsur PAM sendiri belum mengajukan permohonan, sehingga Pemda belum melakukan pencairan tahapan berikutnya, gitu ya. Jadi Pemda ini masih menunggu usulan dari PAM, baik itu TNI maupun dari Polri. Jadi begitu mereka usulkan, ya secara ketentuan 3 hari proses SPP-nya harus berproses. Nah, dan bisa dibayarkan. Itu salah satu alasan. Alasan lain ya ada beberapa Pemda yang bisa dikatakan punya keterbatasan pendanaan. Sekali lagi punya keterbatasan pendanaan. Nah, yang seperti itu mereka lakukan secara bertahap. Makanya tadi kami sampaikan 2 minggu sekali kami melakukan Fitcon dengan pemerintah daerah yang proses NPHD-nya belum 100%. Untuk kita monitor progresnya, kapan limit waktunya dan pembayaran itu akan dilakukan. Nah, kami juga secara setiap hari itu juga lakukan monitoring ke daerah tersebut, sudah bayar belum, sehingga kita pantau betul hari demi hari bagaimana proses pencairan. Jadi kami setiap jam 16 sore itu sudah merekap berapa progres pencairan atas NPHD baik KPU Bawaslu maupun unsur PAM. Nah, itu salah satu kendala memang ya, menyangkut karena belum adanya usulan pencairan dari unsur PAM ataupun keterbatasan pendanaan dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau daerah yang pendanaan terbatas, mau tidak mau mereka menunggu anggaran mungkin PAD-nya tercukupi atau pendapatan lainnya bersumber dari dana perimbangan itu ditransfer dari pusat. Jadi kami mencatat daerah-daerah yang punya keterbatasan pendanaan menunggu dulu DAU-nya dibayarkan baru bisa dialokasikan. Nah, salah satu contoh juga yang menjadi kendala kami di lapangan adalah ternyata ada MOU yang diatur sendiri antara KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah. Contoh terjadi di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu disebutkan bahwa tahap 3 itu dibayarkan tanggal 2 November. Nah, ini yang terjadi. Jadi karena ada kesepakatan antara KPU Bawaslu, ya pada akhirnya mekanisme transfer dari pemerintah daerah kepada penyelenggara sesuai kesepakatan yang terakhir dibuat. Salah satunya tadi yang kami sampaikan untuk pemerintah Provinsi Bandar Lampung. Kalau dari kacamata regulasi sebenarnya sudah jelas di dalam Permendagri 41 itu menegaskan bahwa tahap pertama itu dibayarkan kepada dicairkan itu paling lama 14 hari setelah NPHD. Dan tahap kedua itu yang tahap pertama paling sedikit 40%. Itu loh, maaf, diberikan paling sedikit 40% dari NPHD. Dan tahap kedua paling sedikit adalah 60% dari NPHD. Dicairkan paling lama 5 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi kalau pemungutan suara 9 Desember sebenarnya adalah bulan Juli. Nah, maka dari itu Pak Menteri sudah tugaskan saya dan Inspektur Jenderal Kemendagri, daerah-daerah yang belum transfer 100% ini harus dicek, turun ke lapangan, memastikan memang dari kacamata pendanaan anggarannya memang tidak ada atau terbatas. Ini jangan sampai, mohon maaf, duit ini disimpan oleh pemerintah daerah supaya apa? Ada bunga giro, ada bunga deposito sebagai sumber pendapatan lain. Padahal betul tadi yang disampaikan bahwa PAM ini penting karena untuk bantu pengawasan Bawaslu. Dengan pola keterbatas PSBB, maka mau tidak mau personil untuk melakukan pengawasan itu ya harus diperbanyak. Salah satunya ya melalui unsur PAM tadi, sama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon.
di 260 pemerintah daerah. Nah, sebenarnya secara faktual yang paling paham ya unsur dari pengamanan sendiri ya, baik dari TNI maupun Polri. Saya atau kami sebenarnya berharap pemerintah daerah ini melakukan komunikasi apabila memang ada keterlambatan pembayaran, sehingga unsur pengamanan yang ada di wilayah, baik yang ada di provinsi, kabupaten, kota, tentunya bisa mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap proses pembayaran atau transfer NPHD yang dikatakan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman Satker yang ada di daerah, baik itu unsur TNI Polri, ya memiliki pendanaan tersendiri yang bisa ibaratnya mensupport pendanaan yang bersumber dari NPHD. Okay. Kalau temuan belum ya, rencana gini, besok jam 4 sore saya Dirjen OTA dengan Pak Irjen itu akan mengundang seluruh PJS dulu nih, karena PJS kan pengangkatannya dengan Capman. Iya. Ya seharusnya kita bisa evaluasi hal-hal apa yang menjadi kendala bagi mereka untuk membayarkan 100% atas NPHD-nya. Jadi kita lihat dulu, kita petakan dulu masalahnya. Kalau memang permasalahan adalah karena keterbatasan pendanaan, uang kas yang ada di daerah itu menipis, ya tentunya kita maknai dan kita pahami apabila proses transfernya itu menunggu pendapatan memadai, entah bersumber dari PAD maupun dari dana transfer atau lain-lain pendapatan daerah lainnya. Tapi karena kalau kondisinya, mohon maaf, bisa dikatakan ada uang tapi ditahan, nah ini nanti teman-teman Itjen akan mendalami kenapa uang ini ditahan. Kira-kira seperti itu. Kami punya datanya, bagaimana komparasi antara pendapatan dengan belanja di seluruh Pemda, terlebih lagi kepada daerah pelaksana pilkada. Kami punya datanya, jadi nanti kita mudah dengan bandingkan persentase pendapatan dengan persentase belanjanya. Begitu gapnya terlalu jauh, berarti ada uang kas yang disimpan. Nah, kami sendiri melihat bahwa di APBD sampai dengan sekitar 30 September itu ada uang kas pemerintah daerah di bank umum. Lagi-lagi, ada uang kas pemerintah di bank umum. Catatan kami sampai dengan tanggal 30 September ada sekitar 252,7 triliun uang kas APBD yang ada di bank umum, terdiri dari 76,78 triliun itu adalah uang pemerintah provinsi dan 176,01 triliun itu adalah uang pemerintah kabupaten kota. Jadi dari kacamata kas sebenarnya ada. Dengan data itulah kita bisa mengetahui porsi atau kondisi uang kas yang ada di APBD, sehingga kita bisa lakukan assessment terhadap pernyataan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, kenapa mereka terlambat atau belum memenuhi NPHD 100% yang diamanatkan oleh Permendagri 41 tahun 2020. Beberapa daerah ada yang membuat kesepakatan sampai dengan 2 November. Beberapa daerah. Tapi kami sudah sampaikan kepada Pemda, baru saja juga ada rapat ini. Saya minta segera dalam waktu minggu-minggu ini proses pembayaran untuk unsur PAM itu bisa segera direalisasikan. Ya, mudah-mudahan di Jumat nanti angkanya ada kenaikan yang bisa dikatakan signifikan. Karena ke depan secara bersama-sama Kemendagri, KPK, Bawaslu, KPU itu akan melakukan rapat dengan pemerintah daerah. Jadi ada semacam program yang memang dirintis oleh KPK terhadap pilkada yang berintegritas di berbagai wilayah. Jadi program pilkada berintegritas 2020. Itu kebetulan KPK yang menginisiasi. Nanti kami dengan OTDA, Itjen, dan Kuda bersama-sama akan melakukan pendampingan.
kalau alasan pilkada ditunda karena COVID, mungkin kita perlu cross check ke BNPB. Apa iya pemerintah daerah pelaksana pilkada yang melaksanakan pilkada, angka COVID-nya itu naik, dianggap sebagai klaster pilkada. Justru kami melihat catatan dari Satgas Penanganan COVID, Kepala BNPB, daerah-daerah pelaksana pilkada, angka COVID-nya menurun. Seperti itu. Sekali lagi, angka COVID-nya menurun. Namun kalau ternyata undang-undang memutuskan, lagi undang-undang, karena undang-undang bekerja, harus dimundurkan, ya pasti berkonsekuensi juga kepada pendanaan, itu pasti, gitu ya. Tapi kalau saya menilai justru menurut laporan informasi yang disampaikan oleh Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID, justru daerah-daerah pelaksana pilkada itu angka COVID-nya menurun. Iya, Pak. Gitu. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah non pelaksana pilkada. Karena tadi kami cermati daerah-daerah yang pelaksana pilkada secara otomatis, mohon maaf, pembagian masker lebih masif ketimbang daerah yang tidak pilkada. Gerak bareng ya, Pak. Iya, sama-sama kan, hand sanitizer dikasih. Seperti itu. Jadi COVID ini kan bisa dikatakan penularannya lewat udara, lewat pernafasan. Ya tentunya senjata utama yang sering disampaikan adalah 3M. Pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan. Seperti itu. Siap. Jadi begitu pakai masker, kita jaga jarak seperti saat ini 2 meter, hindari kerumunan, ada hand sanitizer. Saya rasa itu sudah hal yang paling efektif untuk penanganan pandemi COVID ini. Pilkada itu. Dampak pembiayaan ini salah satunya bisa karena bertambah atau berkurangnya TPS, bertambah atau berkurangnya pemilih, atau bertambahnya APD dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkada. Tapi saya menilai bahwa selama ini semuanya sudah bisa diselesaikan di 2020. Dari data yang tadi kami sampaikan sudah cukup jelas. Angkanya sudah bisa dikatakan sangat tinggi. Bawaslu tinggal 3 Pemda, KPU tinggal 5 pemerintah daerah, tapi ke 4 Pemda tadi, total 5 Pemda, mohon maaf. Itu mereka sudah punya kesepakatan dan sudah punya timeline kapan diselesaikan. Justru saya melihat momentum pilkada ini momentum yang baik sebenarnya bagi semua pihak untuk bisa terlibat aktif dalam upaya penanganan COVID-19. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan penanganan kesehatan, dampak ekonomi, jaring pengaman sosial, ini barang-barang nih, semuanya bergerak, gitu loh. Tidak hanya dari anggaran pemerintah, dari anggaran pasangan calon lain pun yang non petahana juga pasti banyak. Pembagian masker mungkin sudah dilihat di beberapa tempat. Iya, Pak. Dan kami mencermati selama ini tidak ada klaster pilkada, alhamdulillah. Malah tadi dampak positifnya ternyata angka COVID di daerah pelaksana pilkada justru menurun. Jadi gini, kalau pembiayaan itu kan mengikuti bagaimana konsep kebijakan. Kita harus pahami dulu bagaimana pilkada asimetris. Kalau memang pilkada asimetris mengurangi sumber daya yang ada, mempersempit sumber daya yang ada, maka secara otomatis sumber pendanaannya pun juga akan terkurangi. Itu sudah pasti. Gitu loh. Kalau kami sih selalu di keuangan daerah menyatakan dengan tegas bahwa pendanaan yang kami siapkan itu tentunya mengikuti regulasi bagaimana pengaturan terhadap pelaksanaan. Kami akan hitung betul nanti bagaimana desain
Nah, secara teknis karena ini belum tertuang dalam regulasi, ya pastinya kami belum bisa mendesain secara lebih jauh bagaimana teknis penganggaran dan kebijakan penganggarannya. Namun kalau nanti sudah tertuang dalam suatu regulasi, tentunya akan mudah bagi kami mendesain kebutuhan penganggarannya. Tentunya setelah berkoordinasi dengan unsur penyelenggara pemilu atau pilkada, yaitu KPU maupun dari Bawaslu. Karena biar bagaimana undang-undang masih menyebutkan KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana penyelenggara pemilu atau pilkada. Oke.